Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andriani, NIM 175221056, kelas Akuntansi Syariah 7C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa, Dimensi Gun Teori, Gender, dan Efikasi Diri. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan suatu pembelajaran mengenai ilmu pengetahuan maupun sebuah keterampilan yang dilakukan oleh seseorang. Pendidikan bagi manusia merupakan suatu hal fundamental dan menjadi kebutuhan dasar. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, diharapkan mempunyai wawasan dan moral yang baik pula. Pendidikan yang tinggi tidak hanya meningkatkan ilmu pengetahuan saja, dan diharapkan dapat membentuk karakter yang baik pula dalam diri mahasiswa. Dunia pendidikan masih sering terjadi kasus perilaku kecurangan akademik. Menurut Hendricks tahun 2004, kecurangan akademik merupakan salah satu perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh mahasiswa, seperti mencontek ketika ujian ataupun kuis, plagiat, dan perbuatan tidak jujur lainnya yang menguntungkan bagi mahasiswa tersebut. Kasus kecurangan akademik pernah terjadi di Harvard University Amerika Serikat. Sebanyak 120 mahasiswa strata 1 jurusan ilmu pemerintahan melakukan perilaku kecurangan akademik dengan mencontek ketika ujian akhir semester dalam mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Menurut Salim tahun 2019, sebesar 10% mahasiswa di Australia menggunakan joki untuk menulis esai atau mengerjakan tugas mereka. Menurut Philip Dawson, profesor dari Deakin University, mahasiswa Indonesia di Universitas Melbourne turut memanfaatkan jasa joki ini dengan membayar sebesar 8 juta rupiah untuk satu tugas. 13 mahasiswa Universitas Deakin diberhentikan setelah melakukan perilaku kecurangan akademik dengan membayar pihak ketiga untuk menyelesaikan tugas kuliah. Profesor Beverly Oliver selaku Wakil Rektor Bidang Pendidikan Universitas Deakin mengatakan bahwa universitas tidak akan memberi toleransi terhadap kecurangan dalam bentuk apapun. Astria tahun 2016. Universitas Gunadarma tahun 2014, sejumlah 56 mahasiswa melakukan perilaku kecurangan akademik dengan melakukan pengubahan nilai di sistem akademiknya. Seluruh mahasiswa yang terlibat dilarang mengikuti wisuda pada hari itu dan diharuskan mengikuti ujian ulang. Banyak faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam melakukan perilaku kecurangan akademik mahasiswa seperti keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Budiman tahun 2018. Keempat faktor tersebut termasuk ke dalam gun teori. Menurut Hendricks tahun 2004, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku kecurangan akademik adalah faktor individual, yaitu jenis kelamin atau gender. Hal lain yang mempengaruhi perilaku kecurangan akademik adalah efikasi diri. Menurut Osmerchan tahun 2015, perilaku kecurangan akademik dan efikasi diri merupakan konsep yang saling melengkapi. Penulis melakukan survei pada mahasiswa akuntansi syariah IAIN Surakarta semester 5 dan 7 mengenai perilaku kecurangan akademik. Berdasarkan hasil prasurvei, ternyata masih banyak mahasiswa akuntansi syariah di IAIN Surakarta yang melakukan berbagai bentuk kecurangan akademik. Bekerja sama dengan orang lain saat ujian merupakan presentasi terbesar yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu sebesar 88,90% atau 72 mahasiswa dari 81 mahasiswa akuntansi syariah di IAIN Surakarta. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada mahasiswa akuntansi syariah IAIN Surakarta dengan judul Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa, Dimensi gun teori, Gender, dan Efikasi Diri. Berikut merupakan data para penelitian yang dilakukan oleh penulis. Identifikasi masalah. Yang pertama,
masih ditemukan kasus perilaku kecurangan akademik mahasiswa yang terjadi di tingkat perguruan tinggi Indonesia maupun luar negeri. Yang kedua, berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan pada tanggal 5 September 2020 pada mahasiswa akuntansi syariah IAIN Surakarta, ditemukan masih banyak mahasiswa yang melakukan bentuk perilaku kecurangan akademik. Yang ketiga, penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang ground theory, gender, dan efikasi diri masih memiliki hasil penelitian yang tidak konsisten, sehingga perlu dibutuhkan penelitian selanjutnya. Batasan masalah. Batasan masalah digunakan untuk memfokuskan penelitian supaya tidak terlalu luas lingkup penelitian dan tidak terjadi salah interpretasi. Penelitian ini dibatasi oleh perilaku kecurangan akademik, dimensi ground theory, gender, dan efikasi diri. Rumusan masalah proposal penelitian ini adalah: yang pertama, apakah keserakahan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di IAIN Surakarta? Yang kedua, apakah kesempatan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di IAIN Surakarta? Yang ketiga, apakah kebutuhan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di IAIN Surakarta? Yang keempat, apakah pengungkapan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di IAIN Surakarta? Yang kelima, apakah gender berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di IAIN Surakarta? Dan yang keenam, apakah efikasi diri berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di IAIN Surakarta? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa keserakahan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di IAIN Surakarta. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di IAIN Surakarta. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwa kebutuhan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di IAIN Surakarta. Yang keempat, untuk membuktikan bahwa pengungkapan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di IAIN Surakarta. Yang keenam, untuk membuktikan bahwa gender berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di IAIN Surakarta. Dan yang keenam, untuk membuktikan bahwa efikasi diri berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di IAIN Surakarta. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam proposal penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis terdiri dari dua, yaitu yang pertama, manfaat bagi pembaca, yang kedua, manfaat bagi peneliti selanjutnya. Sedangkan manfaat praktis juga terdiri dari dua, yaitu manfaat bagi perguruan tinggi dan manfaat bagi mahasiswa. Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori. Di proposal penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana. Teori perilaku terencana mengasumsikan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi untuk melakukan sesuatu bagi dirinya. Teori ini mencakup 3 hal, yaitu perilaku diri, kepercayaan normatif, dan kepercayaan kontrol. Perilaku diri merupakan suatu keyakinan mengenai hasil dari perilaku yang dilakukan. Kepercayaan normatif adalah kepercayaan tentang norma yang diharapkan dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Yang ketiga, kepercayaan kontrol adalah keyakinan tentang adanya faktor yang dapat mendukung atau menghalangi suatu perilaku tersebut. Tinjauan tentang kecurangan akademik. Pengertian kecurangan akademik. Menurut Zaini DKK tahun 2016, perilaku kecurangan adalah perilaku buruk yang memberikan dampak negatif terhadap mahasiswa, semisal mencontek dengan menggunakan catatan kecil atau menjiplak hasil kerjaan orang lain. Menurut Ismail dan Yusuf tahun 2016, kecurangan akademik merupakan salah satu bentuk perbuatan tercela yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan melanggar aturan dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa nilai akademis yang baik. Kemudian,
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kecurangan akademik. Menurut Hendricks tahun 2004 ada 4 faktor. Yang pertama, faktor individual, yang kedua faktor kepribadian, yang ketiga faktor kontekstual, dan yang keempat adalah faktor situasional. Bentuk-bentuk kecurangan akademik. Menurut Motivasari dan DKK tahun 2019, bentuk-bentuk kecurangan akademik yaitu menyiapkan catatan kecil untuk ujian atau kuis, menggunakan catatan kecil atau contekan pada saat ujian atau kuis, menyalin jawaban orang lain, menggunakan cara tidak jujur untuk mengetahui apa saja yang akan diujikan, menyalin jawaban orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, membantu orang lain dalam perbuatan curang. Sedangkan menurut Sagoro tahun 2013, bentuk kecurangan akademik yaitu yang pertama plagiat, kemudian pemalsuan data, penggandaan tugas, mencontek saat ujian, dan kerjasama yang salah. Tinjauan Ghosn Theory. Ghosn Theory itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang pertama, keserakahan. Menurut Zaini DKK tahun 2016, keserakahan merupakan sikap tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki, dan keserakahan merupakan perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri manusia. Keserakahan akan menuntut seseorang untuk berbuat lebih dalam memenuhi kebutuhannya. Indikator keserakahan menurut Budiman tahun 2018, yang pertama, perilaku serakah atas IPK. Yang kedua, perilaku serakah karena takut tersaingi. Yang ketiga, perilaku serakah atas nilai. Yang kedua ada kesempatan. Kesempatan merupakan situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Suatu situasi yang dianggap aman oleh pelaku untuk berbuat kecurangan dengan beranggapan tindakannya tidak akan terdeteksi. Indikator kesempatan menurut Budiman tahun 2018 adalah yang pertama, dosen tidak melakukan pemeriksaan plagiarisme. Yang kedua, tidak ada pembedaan soal ujian. Dan yang ketiga, lingkungan pengawasan saat ujian. Kebutuhan, suatu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya. Kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan memperoleh kesejahteraan. Setiap mahasiswa mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Indikator kebutuhan menurut Budiman tahun 2018, indikator kebutuhan adalah kebutuhan akademik. Setiap mahasiswa memiliki kebutuhan akademik yang berbeda-beda dalam menunjang kehidupannya. Mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan tersebut akan melakukan apa saja, asalkan kebutuhannya terpenuhi, meskipun dengan melakukan perilaku kecurangan. Kebutuhan biasanya terjadi apabila adanya suatu desakan yang mengharuskan mahasiswa mendapatkan nilai yang sempurna. Dengan banyaknya kebutuhan tersebut mendorong mahasiswa untuk melakukan kecurangan akademik supaya kebutuhannya terpenuhi. Pengungkapan. Pengungkapan adalah berkaitan dengan tindakan maupun konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan berbuat kecurangan. Pengungkapan tidak dapat menjamin tidak terulangnya kecurangan oleh pelaku kecurangan yang sama atau pelaku lainnya. Indikator pengungkapan. Menurut Budiman tahun 2018, indikator pengungkapan adalah mengenai hukuman ringan. Hukuman yang dijatuhkan atau diberikan kepada pelaku kecurangan belum membuat pelaku membuat jera. Ketika mahasiswa terungkap melakukan kecurangan akademik, namun sanksi atau hukuman yang diberikan belum berpengaruh terhadap pelakunya, maupun sebaliknya. Gender. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang dapat dilihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Menurut Putri tahun 2017, gender merupakan dimensi sosio-budaya dan psikologi tentang keberadaan individu sebagai laki-laki atau perempuan. Berbagai pandangan di masyarakat tentang gender antara laki-laki dan perempuan.
Perbedaan gender sering dihubungkan dengan sifat positif dan negatif. Laki-laki lebih dianggap rasional, jantan, dan perkasa, sedangkan perempuan dianggap lemah lembut, keibuan, dan emosional. Laki-laki lebih dikenal menggunakan logika dalam melakukan sesuatu, sedangkan perempuan lebih menggunakan perasaannya. Indikator gender. Gender dapat diketahui dari perbedaan biologisnya, yaitu perempuan dan laki-laki, menurut Ismail dan Yusuf tahun 2016. Meski demikian, pembahasan lebih lanjut akan membahas mengenai perbedaan gender dari aspek sosial, bukan biologisnya. Efikasi diri. Efikasi diri merupakan suatu keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam mengerjakan ujian dan tugas sehingga mampu mengatasi rintangan serta mencapai tujuan yang diharapkan dengan nilai yang memuaskan. Efikasi diri berkaitan dengan bagaimana seseorang merasa mampu melakukan sesuatu hal. Menurut Huda tahun 2008 menjelaskan bahwa efikasi diri yang kuat dalam diri seseorang akan mendasari suatu pola pikir, perasaan, dan dorongan dalam dirinya untuk merefleksikan segenap kemampuan yang seseorang tersebut miliki. Aspek-aspek efikasi diri berdasarkan 3 dimensi menurut Bandura tahun 1997. Yang pertama, tingkat. Tingkat berkaitan dengan tingkat kesulitan tugas ketika individu merasa mampu untuk melakukannya. Yang kedua, kekuatan. Kekuatan berkaitan mengenai tingkat kekuatan dari keyakinan individu terhadap kemampuan atau pengharapannya. Pengharapan yang kuat dapat mendorong individu tetap bertahan pada usahanya. Yang ketiga, generalisasi. Generalisasi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku individu yang merasa yakin akan kemampuannya. Indikator efikasi diri menurut Naufal dan Aisyah tahun 2017. Yang pertama, keyakinan dapat menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua, keyakinan mampu memotivasi diri untuk melakukan tindakan dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, keyakinan dapat berusaha dengan menggunakan segala daya yang dimiliki. Yang keempat, keyakinan mampu menghadapi hambatan dan kesulitan. Yang kelima, keyakinan dapat menyelesaikan tugas apapun. Hasil penelitian yang relevan. Penelitian Suhaisa Ismail dan Salva Hana Yusuf tahun 2016. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku kecurangan akademik mahasiswa, sedangkan variabel independennya adalah gender. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang diolah menggunakan aplikasi SPSS dengan teknik analisis deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 435 mahasiswa akuntansi universitas di Malaysia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa gender berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Laki-laki cenderung lebih besar melakukan kecurangan akademik daripada perempuan. Penelitian Nita Andriani Budiman tahun 2018. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan, tekanan, rasionalisasi, dan kemampuan. Variabel dependen yang digunakan yaitu perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang hipotesisnya dilakukan dengan teknik Structural Equation Modeling atau SEM yang diolah menggunakan program AMOS. Data atau sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 167 mahasiswa akuntansi di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasionalisasi, kemampuan, dan pengungkapan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Sedangkan tekanan, kesempatan, keserakahan, dan kebutuhan tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadri dan Muhammad Khafid tahun 2018.
Variabel independen dalam penelitian ini adalah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan sel efisiensi diri. Variabel dependen yang digunakan yaitu kecurangan akademik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah populasi 148 peserta didik kelas 11 IPS Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga. Metode pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner yang menggunakan teknik proportionate random sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 108 peserta didik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan dan kemampuan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan akademik peserta didik. Sedangkan kesempatan, rasionalisasi, dan self-efficacy tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaki, Naufal, dan Mimin Nur Aisyah tahun 2019. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, religiusitas, dan self-efficacy. Sedangkan variabel dependennya adalah perilaku kecurangan akademik. Jenis penelitian ini adalah kausal komparatif dengan menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2015, 2016, dan 2017. Sampel penelitian sebanyak 137 mahasiswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling atau SEM dengan menggunakan Partial Least Square PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik. Religiusitas dan self-efficacy berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik. Kemudian, penelitian Anisatul Munirah dan Ahmad Nurhin tahun 2018. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, keserakahan, kebutuhan, dan pengungkapan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecurangan akademik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kompeten keahlian akuntansi SMK Negeri 1 Kendal yang berjumlah 319 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, keserakahan, kebutuhan, dan pengungkapan berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan akademik. Penelitian Yosi Andayani dan Vita Fitriasari tahun 2019. Variabel independen dalam penelitian ini adalah daya saing, gender, tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Sedangkan variabel dependennya adalah perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif dengan data primer yang dihasilkan dari kuesioner. Sampel yang digunakan adalah Universitas Negeri Padang dengan sampel sebanyak 104 mahasiswa S1 akuntansi reguler BP 2015. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daya saing tidak berpengaruh negatif. Gender dan kesempatan berpengaruh positif, sedangkan rasionalisasi, tekanan, dan kemampuan tidak berpengaruh positif. Berikut kerangka berpikir proposal penelitian saya. Ada keserakahan yang merupakan X1 mempengaruhi perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Kesempatan X2 mempengaruhi perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Ada kebutuhan, pengungkapan, gender, dan efikasi diri mempengaruhi perilaku kecurangan akademik mahasiswa sebagai Z. Hipotesis yang pertama, keserakahan terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Keserakahan adalah berkaitan dengan perilaku serakah yang secara potensial ada dalam setiap diri manusia. Menurut Wahyuningsih tahun 2017, keserakahan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan.
Seseorang akan melakukan keserakahan pada dasarnya. Manusia memiliki sifat serakah dan tidak pernah puas mengenai apa yang telah dimilikinya. Mahasiswa melakukan kecurangan didasarkan pada rasa ketidakpuasan atas hasil yang didapatkannya, sehingga mendorong mereka untuk melakukan kecurangan akademik. Apabila sifat serakah mahasiswa tinggi, maka perilaku kecurangan akademik mahasiswa juga akan semakin tinggi. Budiman tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Munirah dan Nurkin tahun 2018, Indrawati DKK tahun 2017, Zaini DKK tahun 2016, Wahyu Ningsih tahun 2017, serta Hasanah dan Diana tahun 2018 menunjukkan bahwa keserakahan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik. Apabila sifat serakah mahasiswa tinggi, maka perilaku kecurangan mahasiswa juga semakin tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, keserakahan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Hipotesis yang kedua yaitu kesempatan terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Kesempatan merupakan situasi yang membuka peluang untuk memungkinkan terjadinya suatu kecurangan. Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dikarenakan adanya suatu kesempatan yang didukung lingkungan sekitar, misalnya pengawasan tidak ketat pada saat ujian ataupun kuis. Kesempatan yang tinggi dapat menyebabkan kecurangan akademik yang dilakukan mahasiswa juga akan semakin tinggi. Budiman tahun 2018. Mahasiswa yang dapat melihat keadaan dan situasi akan melakukan perilaku untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, sekalipun kesempatan tersebut untuk berperilaku yang tidak jujur. Kesempatan diyakini dapat mempengaruhi perilaku kecurangan akademik mahasiswa, karena kesempatan merupakan keadaan yang membuka peluang untuk memungkinkan terjadinya kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Munirah dan Nurhain tahun 2018, Andayani dan Sari tahun 2019, Indrawati DKK tahun 2017, Murdiansah DKK tahun 2017, Naufal dan Aisyah tahun 2017, Prawira dan Irianto tahun 2016, YP Dewi tahun 2017, Wahyu Ningsih tahun 2017, Hasanah dan Diana tahun 2018, Juniarti dan Pratnyanita Sari tahun 2018, Mainita tahun 2012, dan Artani tahun 2018 menunjukkan bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu H2, kesempatan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Hipotesis yang ketiga, kebutuhan terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Menurut Wahyu Ningsih tahun 2017 menyatakan bahwa faktor kebutuhan merupakan faktor yang berhubungan dengan perilaku yang melekat pada diri seseorang. Setiap orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang lebih sehingga dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan. Kebutuhan diyakini dapat mempengaruhi tingkat kecurangan akademik mahasiswa karena mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan untuk mencapai tujuannya dengan jujur dapat menyebabkan mahasiswa tersebut melakukan kecurangan akademik. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Salam DKK tahun 2017, Indrawati DKK tahun 2017, serta Hasanah dan Diana tahun 2018 menyatakan bahwa kebutuhan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu H3, kebutuhan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Hipotesis selanjutnya mengenai pengungkapan terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Pengungkapan merupakan konsekuensi atau tindakan yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Menurut Zaini DKK tahun 2016, pengungkapan suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut, baik oleh pelaku yang sama maupun pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku yang terungkap melakukan kecurangan akademik harus diberikan sanksi atau hukuman yang tegas.
Penelitian yang dilakukan oleh Nur Salam DKK tahun 2013, Indrawati DKK tahun 2017, Zaini DKK tahun 2016, Wahyu Ningsih tahun 2017, serta Hasanah dan Diana tahun 2018 menyatakan bahwa pengungkapan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu H4, pengungkapan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Hipotesis mengenai gender terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Gender sering dilihat dari segi sosial dan cara mereka dalam menghadapi dan memproses informasi yang diterima untuk membuat keputusan dan melakukan suatu pekerjaan. Perempuan dipandang lebih pasif dan lemah lembut dibandingkan laki-laki. Menurut Ismail dan Yusuf tahun 2016, laki-laki memiliki kecenderungan melakukan kecurangan akademik lebih tinggi daripada perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan Yusuf tahun 2016 serta Mirawati dan Mahputra tahun 2017 menyatakan bahwa gender berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini yaitu H5, gender berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Selanjutnya, hipotesis mengenai efikasi diri terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Efikasi diri berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Efikasi diri memiliki pengaruh terhadap timbulnya perilaku kecurangan akademik. Mahasiswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan merasa yakin bahwa dirinya dapat mengerjakan tugas dengan kemampuannya sendiri. Namun, jika tingkat efikasi diri mahasiswa rendah, maka dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, termasuk berbuat kecurangan akademik dan sebaliknya. Jika tingkat efikasi mahasiswa tinggi, maka akan rendah kecurangan akademiknya. Penelitian yang dilakukan oleh Fadri dan Khofit tahun 2018, Naufal dan Aisyah tahun 2017, Pahlavi dan Abdurrahim tahun 2016, Adriana tahun 2019, serta Syahrina dan Esther tahun 2016 menyatakan bahwa efikasi diri berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini yaitu H6, efikasi diri berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Bab 3. Metode penelitian. Waktu dan wilayah penelitian. Waktu yang digunakan dalam penelitian dimulai dari penyusunan proposal penelitian sampai dengan selesainya penelitian ini, yaitu tanggal 5 September 2020 sampai dengan selesai. Wilayah penelitian ini adalah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hal ini karena dalam penelitian ini menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menemukan hasil mengenai apa yang ingin diketahui dan menggunakan statistik untuk analisisnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan gender dan efikasi diri terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa Akuntansi Syariah IAIN Surakarta. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi akuntansi syariah IAIN Surakarta yang berjumlah 1.115 mahasiswa. Sampel. Dalam penelitian ini, penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Rovin, yaitu N sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar dikali E dikuadratkan. Keterangan N kecil adalah jumlah sampel yang akan dicari, N besar jumlah populasi, E adalah tingkat kesalahan, E sama dengan 10% atau 0,01. Dengan menggunakan rumus tersebut, maka hasil perhitungan jumlah sampel adalah 99,91, maka dibulatkan menjadi 100 responden yang berasal dari mahasiswa akuntansi syariah
IAIN Surakarta semester 5 dan 7. Teknik pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah non-probability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, mahasiswa program studi akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang masih aktif mengikuti perkuliahan. Yang kedua adalah mahasiswa program studi akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta semester 5 dan 7, dikarenakan telah mengambil mata kuliah auditing. Hal ini didasarkan bahwa mahasiswa tersebut sudah cukup memahami tentang kecurangan. Data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau tangan pertama apabila menggunakan kuesioner. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diolah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa akuntansi syariah IAIN Surakarta. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada responden. Wawancara dilakukan dengan pihak akademik Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Surakarta untuk mendapatkan data jumlah mahasiswa program studi akuntansi syariah angkatan tahun 2017 sampai tahun 2020. Variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada dua jenis, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent adalah variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independent, atau dapat dikatakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Sedangkan variabel independen atau X menurut Sugiono tahun 2015, variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab variabel dependen, atau dapat dikatakan variabel yang mempengaruhi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan, gender, dan efikasi diri. Definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel perilaku kecurangan akademik mahasiswa atau KA. Definisinya, salah satu bentuk perbuatan tercela yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan melanggar aturan dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa nilai akademis yang baik. Indikator menurut Ismail dan Yusuf tahun 2016. Yang pertama, kecurangan ketika ujian. Yang kedua, kecurangan dalam menyelesaikan tugas individu. Yang ketiga, kecurangan untuk mengerjakan tugas kelompok. Untuk variabel keserakahan atau KES, definisi menurut Budiman tahun 2018, sifat yang tak pernah puas mengenai apa yang sudah dimiliki dan tidak puas apa yang didapatkannya. Indikatornya menurut Budiman tahun 2018, yang pertama, perilaku serakah atas IPK, yang kedua, perilaku serakah karena takut tersaingi, yang ketiga adalah perilaku serakah atas nilai. Variabel selanjutnya yaitu kesempatan atau KP. Definisi menurut Budiman tahun 2018, kesempatan adalah situasi yang membuka peluang untuk memungkinkan suatu kecurangan dapat terjadi. Indikator menurut Budiman tahun 2018 adalah yang pertama, dosen tidak melakukan pemeriksaan plagiarisme. Yang kedua, tidak ada pembedaan soal ujian. Yang ketiga, lingkungan pengawasan saat ujian. Kemudian variabel kebutuhan atau CAP. Definisi menurut Budiman tahun 2018, kebutuhan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang kehidupannya di masa yang akan datang. Indikator menurut Budiman tahun 2018 yaitu mengenai kebutuhan akademik. Selanjutnya yaitu variabel pengungkapan atau PE. Menurut Budiman tahun 2018, pengungkapan adalah tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan akademik. Indikator dari pengungkapan menurut Budiman tahun 2018 adalah hukuman ringan. Gender, pengertian gender menurut Ismail dan Yusuf tahun 2016 adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi tingkah laku. Indikator gender menurut Ismail dan Yusuf tahun 2016 adalah yang gender itu yang pertama laki-laki dan perempuan. Efikasi diri. Definisi efikasi diri menurut Naufal dan Aisyah tahun 2017, efikasi diri adalah
suatu keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam mengerjakan ujian dan tugas, sehingga mampu mengatasi rintangan serta mencapai tujuan yang diharapkan dengan nilai yang memuaskan. Indikator efikasi diri menurut Naufal dan Aisyah tahun 2017 yang pertama, keyakinan dapat mengerjakan tugas tertentu, keyakinan mampu memotivasi diri untuk melakukan tindakan dalam menyelesaikan tugas, keyakinan dapat berusaha dengan menggunakan segala daya yang dimiliki, keyakinan mampu menghadapi hambatan dan kesulitan, keyakinan dapat menyelesaikan tugas apapun. Instrumen penelitian. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dan pengukuran variabel yang diteliti yaitu kuesioner. Penelitian ini diukur menggunakan skala Likert 1-5 untuk variabel keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan, dan efikasi diri. Pada penelitian ini, penulis menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban, yaitu skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju atau STS, skor 2 tidak setuju atau TS, skor 3 untuk ragu-ragu atau RR, skor 4 untuk setuju atau S, skor 5 sangat setuju atau SS. Khusus untuk variabel gender diukur menggunakan variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu 1 dan 0. Peneliti menggunakan variabel dummy untuk membedakan laki-laki dan perempuan, yaitu 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Agar kuesioner teruji validitasnya dan keandalannya, maka diperlukan uji instrumen penelitian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner itu mampu menjelaskan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner itu mampu menjelaskan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji reliabilitas, yaitu uji reliabilitas menunjukkan keterandalan suatu alat ukur. Tujuan dilakukan uji reliabilitas adalah agar instrumen yang digunakan yaitu kuesioner dapat dipercaya. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Teknik analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis suatu data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Analisis deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari penyajian atas data melalui tabel berisi perhitungan nilai minimum, maksimum, dan perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel dalam penelitian mempunyai sebaran distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang dihitung menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Dasar keputusannya yaitu jika nilai asimsiknya lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan normal. Dan apabila nilai asimsiknya lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan data tidak normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dasar pengambilan keputusan salah satunya dengan melihat nilai VIF-nya. Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka tidak terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi.
ketiga ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam suatu model regresi penelitian. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Gleicher. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka model regresi yang dibuat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka model regresi yang dibuat terjadi masalah heteroskedastisitas. Uji ketepatan model. Yang pertama ada uji koefisien determinasi atau R2. Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependennya. Semakin besar nilai R2, maka kemampuan variabel dependen menerangkan variabel independennya semakin baik. Yang kedua ada uji signifikansi simultan atau uji F. Uji signifikansi simultan ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi atau sig F yang dibandingkan dengan batas signifikansi yang ditetapkan, yaitu sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Selanjutnya, mengenai analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda adalah alat analisis yang bertujuan untuk mengetahui arah hubungan dan besarnya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan, gender, dan efikasi terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Persamaan analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Ka sama dengan alfa plus beta 1 kes plus beta 2 Kp plus beta 3 kep plus beta 4 Pe plus beta 5 Ge plus beta 6 Ed plus error. Keterangannya, Ka adalah kecurangan akademik, alfa adalah konstanta, kes adalah variabel keserakahan, Kp adalah variabel kesempatan, kep adalah variabel kebutuhan, Pe adalah variabel pengungkapan, G adalah variabel gender, Ed adalah variabel efikasi diri, E adalah error. Uji hipotesis. Yang pertama ada uji signifikansi parameter individual. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji T atau uji signifikansi parameter individual untuk variabel keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan, dan efikasi diri. Jika probabilitas atau nilai sig lebih besar dari 0,05 atau nilai T hitung lebih kecil T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, atau dengan kata lain variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika probabilitas atau nilai sig lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Atau dengan kata lain variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua ada one-way ANOVA. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis variabel gender. Analisis one-way ANOVA digunakan khusus untuk variabel yang bersifat kualitatif seperti gender. Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini yaitu jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata,
Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.